Jadi ada masalah tentang pelayanan publik yang tidak proper, tidak penuh dengan integriti dan tidak profesional. Gitu Pak Arteria, aja nggak apa-apa kan? Bapak kalau apa memang uang Bapak banyak ya ternyata halal ya udah nggak masalah kan? Kalau haram baru ngeri. Kita mengejar yang haram-haram saja, kalau halal tidak dipermasalahkan. Arteria Dahlan disinggung tentang kekayaan hartanya yang melimpah oleh pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Sebelumnya sempat diberitakan bahwa ternyata Arteria Dahlan sudah 3 tahun tidak melaporkan laporan harta kekayaannya ke pemerintah negara bagian atau LHKPN. Arteria terakhir kali melaporkan hartanya pada 2019 dengan aset harta berupa tanah dan bangunan dengan nilai 21 miliar rupiah. Pakar TPPU Yenti akhirnya menyentil harta kekayaan dari Arteria ketika berdebat tentang proses penyidikan kasus TPPU yang memperbolehkan penegak hukum untuk memeriksa rekening nasabah tanpa seizin nasabah. Pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, dari karakteristik, dari kebiasaan pola transaksi. Ini saya diajarkan hukum perbankan sama Dr. Yunus Hussein, ini dosen saya, Pak. Nah, kalau untuk menilai ini, siapa yang menilai profil, karakter, kebiasaan pola transaksi? PPATK. Atas penilaian PPATK boleh tidak di-challenge, minimal oleh pihak yang sedang terperiksa. Oh, boleh. Di pasal yang mana? Saya nggak melihat. Justru ada ketentuan yang namanya tipping off, anti tipping off ya Pak Dr. Yunus ya. Waktu kita diperiksa ini bank nggak boleh ngasih tahu kita ini. Padahal kita nasabah terbaik sama banknya itu. Kita dikerjain, banknya nggak boleh ngasih tahu. Nah, ini yang kita katakan kalau diberikan kewenangan yang seperti itu amat sangat membahayakan. Kita tidak bisa membersihkan diri. Tidak bisa melakukan upaya klarifikasi. Saya agak takut kalau di sini Pak, nanti kayak Pak Arteria nanti ya. Jadi tidak semuanya jalan. Jadi itu kan karena memang harus lapor kepada PPATK. Artinya apa? Kalau memang penyidiknya juga tidak lapor, ya harus ada tindakan. Kalau kemudian PPATK-nya tidak tahu, juga harus ada tindakan. Itu jadi memang seharusnya kalau di penyidikan bisa. Itu karena itu kunci dari TPPU, di penyidikan bisa. Jadi jangan ya memang mana ruangan kita untuk memang begitu. Anti tipping off itu tidak boleh diketahui ketika bahkan nasabah tidak boleh tahu ketika rekeningnya sedang dilaporkan ke PPATK. Siapapun yang membocorkan juga ada sanksi pidananya. Dan kalau nasabahnya itu sampai tahu bahwa itu sudah dilaporkan ke PPATK dan ternyata uangnya itu sah-sah saja, maka sudah ditentukan bahwa baik penegak hukum maupun bank itu tidak bisa dituntut pidana dan tidak bisa digugat perdata. Ya memang begitu ya, sudah resiko karena kok tiba-tiba rekeningnya tinggi ya nggak apa-apa lah Pak. Kalau tiba-tiba rekeningnya tinggi tapi ternyata itu hasil warisan yang sah ya nggak apa-apa diperiksa. Karena takutnya ada yang tiba-tiba tinggi dan memang betul-betul itu hasil kejahatan. Jadi hukum kan gitu, jadi hukum lebih banyak kepada melindungi kepentingan yang terbesar daripada kepentingan yang kecil. Kan dikatakan bahwa untuk kepentingan yang terbesar itu didahulukan. Memang ada side effect-nya, yaitu ada kalanya sudah dilaporkan ternyata tidak ada apa-apanya. Ya nggak usah marah, karena kalau marah pun nggak bisa, karena sudah disebutkan tidak bisa gugat perdata maupun dituntut pidana. Karena kita demi kebaikan. Gitu Pak Arteria, aja nggak apa-apa kan? Bapak kalau apa memang uang Bapak banyak ya ternyata halal ya udah nggak masalah kan? Kalau haram baru ngeri.
Nah gitu. Jadi